Minasan, ohayo. Di video kali ini, yuk mari kita bahas, bisa nggak sih kalau kita udah ada di Jepang, terus kita magang, terus pindah perusahaan? Bisa, asal kalian menyelesaikan kontrak kalian terlebih dahulu. Jadi di musim pandemi seperti ini ya, sebenarnya corona ini bisa menguntungkan buat kita-kita yang, buat kalian-kalian yang lagi magang, terus habis kontrak, terus nggak perlu pulang ke Indonesia, langsung nyambung pindah ke perusahaan lain gitu ya, ataupun pindah job. Bisa nggak? Bisa job ya, ikut program Tokutegino salah satunya gitu. Nah ini banyak banget yang sudah terjadi, dan bahkan yang sudah pindah di perusahaan aku itu banyak juga gitu. Jadi gimana ya, ibaratnya kalian itu mendapatkan kesempatan emas gitu loh, buat yang mau neruskan kerja di Jepang tapi bisa pindah job, bisa pindah perusahaan gitu kan. Ini benar-benar kesempatan emas ya menurut aku, karena dulu zaman aku nggak bisa kan, harus pulang dulu, dan kesempatan untuk kerja ke Jepang lagi tuh kayak aku pikir mungkin nggak akan ada gitu. Tapi dengan adanya program Tokutegino ini, buat kalian yang di Jepang yang sekarang lagi magang dan ibaratnya sudah habis kontrak, itu bisa langsung nyambung ke Tokutegino. Nah, syaratnya apa ya? Itu tadi, balik lagi, syarat Tokutegino itu cuman simple, sebenarnya dua aja, JFT Basic sama atau JLPT N4 atau SSW di bidang yang kalian minatin. Nah gini, buat kalian yang masih magang, masih ada waktu buat ujian gitu. Di Jepang ini ujiannya lebih mudah dibandingkan dengan yang di Indonesia. Di Indonesia kan banyak yang ketunda ya, gara-gara PPKM, terus sering di cancel jadwalnya gitu. Nah kalau di Jepang ini sepertinya tidak ada yang cancel seperti itu. Jadi ini benar-benar waktu momen yang pas. Ayo buat yang mau ikut ujian SSW gitu kan, segera tentukan minat kalian mau ujian di mana dan segera ikut ujian gitu. Mumpung benar-benar masih mudah gitu, akses untuk daftarnya mudah ya kan, duitnya juga ada kalau di Jepang gitu. Jadi saran saya ya, yang mau lanjut atau yang enggak lanjut, sebenarnya nggak ada salahnya juga kalau kalian mau ikut ujian ini. Ya siapa tahu nanti ke depannya kan kalian berubah pikiran, namanya juga manusia ya. Jadi ibaratnya, dan sertifikat nanti hasil ujian kalian ini berlaku sampai 10 tahun gitu. Jadi dalam waktu selama itu, siapa tahu kan nanti kalian berubah pikiran kayak aku pengen balik lagi nih ke Jepang. Oh iya, udah ikut ujian, jadi udah aman gitu loh, udah syaratnya udah terpenuhi gitu. Dan ya kejar JLPT-nya, kalau di Jepang kan memang harus JLPT N4, tapi kayaknya untuk JLPT N4 itu enggak terlalu diiniin banget sih. Kemarin di perusahaan aku nanya kayak ini syaratnya harus ini ya, sama ya, harus punya JLPT N4 gitu. Dan perusahaan aku tuh kayak yang enggak kok, yang penting punya sertifikat SSW aja bisa gitu. Nah perkara bisa atau enggaknya sih kayaknya banyak yang bisa, banyak yang masuk gitu. Makanya ikut SSW-nya aja, tapi alangkah baiknya kalian juga mempersiapkan untuk JLPT-nya. JLPT N4 doang, masa 3 tahun nggak bisa lah gitu. Jadi ini juga sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang DM aku gitu kan, kayak Sensei gimana nih aku mau lanjut lagi nih di Jepang tapi nggak mau di perusahaan yang lama gitu. Bisa banget kalian ya ikut sendiri gitu ujian SSW-nya di bidang mana yang kalian minatin. Terus ada juga yang nanya kayak baiknya di pertanian atau di pengolahan makanan, ya itu balik lagi ke diri kalian, mental kaliannya siapnya di mana, kalian maunya kerjanya di mana gitu ya. Gambarannya kalau di pertanian kan kerja di genba outdoor gitu kan, panas-panasan, hujan kehujanan, dingin kedinginan gitu kan. Terus tapi kalau misalnya passion kalian di pertanian, ya silahkan ambil yang pertanian. Tapi kalau mau kerja pabrikan gitu ya, kerja di pabrikan nggak panas ya, nggak dingin, nggak panas, terus ada lemburnya juga gitu ya, silahkan ambil yang SSW pengolahan makanan gitu. Ada juga yang food service tuh, kalau kalian mau ke restoran juga bisa. Jadi kesempatan ini sangat-sangat besar buat kalian yang sekarang ada di Jepang, yang mau pindah job, itu bisa. Nah itu dari magang ke Tokutegino ya, syaratnya itu aja. Nanti kalian tinggal cari ke TSK. Nah untuk KTSK ini meskipun di Jepang, ingat ada yang bayar ada yang enggak juga. Karena ya, murid aku kan dulunya di mana ya, dia kayak di
apa sih, cleaning service gitu di rumah sakit apa di bangunan-bangunan gitu, pokoknya cleaning service. Terus dia mau pindah ke restoran dan sekarang udah keterima, nanti dia akan pindah di restoran. Semoga nanti kalau misalnya ada waktu aku bisa nanya-nanya ke dia, kita bisa bikin video bareng seputar food service gitu kan. Dia bulan 11 nanti mulai kerja, jadi bulan 10 kontraknya habis. Terus nanti pengurusan visa dari magang ke Tokutegino diurus oleh TSK, dan kata dia sih berbayar. Itu kalau nggak salah sekitar 15 mang atau 10 mang ya, aku lupa, pokoknya sekitar situ 10 mang sampai 15 mang. Tapi ada juga yang gratis gitu, kayak kalau di perusahaan aku tuh nggak bayar. Kemarin ada temen aku yang pindah, ini juga sama, dia dulu kerjanya Shizuoka, di Shizuoka. Dia juga kebetulan pengolahan makanan ya, karena di Shizuoka mana contoh balik lagi ke Okane no Koto, kata dia kayak gajinya nggak bisa banyak, lembur juga nggak terlalu ada walaupun di pengolahan makanan ya, kata dia kayaknya kecil gitu gajinya. Terus dia dapat koneksi masuk ke perusahaan aku, dia itu bisa lewat TSK dan free, nggak ada biaya. Jadi perlu kalian ingat ya, TSK itu ada yang memungut biaya, maksudnya ada biayanya, ada juga yang enggak. Jadi ya itu lagi balik ke kalian, itu bukan sebuah penipuan ya, kayak nanti kalian mikir oh itu ngapain ke TSK, padahal kan dari Jepang ngapain juga bayar gini-gini, kan birokrasi di Jepang itu gratis, ngurus apa-apa gratis sendiri. Itu lagi ya, balik lagi ke diri kalian. Kalau misalnya kalian tidak merasa itu kalian dibohongin, tidak merasa kalian maksudnya ditipu, atau memang ya udahlah nggak apa-apa bayar segitu, kalian ikhlas ngebayar jasa mereka, ya udahlah nggak usah diperdebatin lagi masalah-masalah kayak gitu. Karena banyak ya di grup itu kan aku baca gitu, kayak ya ngapain sih Tokute bayar gitu-gitu, mahal lagi kalau lihat LPK segala macam bla bla bla. Itu sebenarnya opsional, balik lagi ke diri kalian. Kalau aku sih emang lihat LPK dan bayar sekitar 28 juta, tapi aku nggak ngerasa ditipu, aku juga nggak ngerasa itu mahal. Ya udahlah, memang aku menganggap ibaratnya bayar jasa dari LPK tersebut, yang berkat LPK itu aku bisa dapet job sesuai dengan yang aku pinginkan, di daerah yang aku pinginkan gitu kan, yang aku ingin gitu. Karena Tokutegino ini kan menurut aku kesempatan kedua ya, jadi aku mau bener-bener sesuai dengan apa yang aku inginin. Dan kebetulan LPK itu menyediakan lowongan yang sesuai dengan yang apa yang aku pengen gitu. Daerahnya juga aku pengen, karena Gunma ini kan nggak terlalu dingin, aku kan nggak bisa dengan cuaca yang dingin karena sering masuk angin, sering sakit gitu kan. Jadi ya terus aku bayar, jadi aku nggak ribet harus ngurus dokumen ini itu sendiri ya. Walaupun memang sih kita ngurus apa-apanya sendiri kan, ngurus visa sendiri juga, karena visa aku harus ke Surabaya, nggak bisa ke Jakarta karena memang sesuai dengan identitas di KTP. Kalau misalnya Jawa Timur itu ke Surabaya, tapi ada yang monitoring gitu loh, ini kamu harus kayak gini, ini harus kamu kayak gini gitu. Dan kayaknya nggak seribet kalau aku ngurus sendiri, dan aku nggak mau ribet, jadi ya menurut aku nggak apa-apa bayar. Dan itu balik lagi ya ke kalian. Tapi kalau misalnya kalian pengen cari TSK yang nggak bayar atau apa, ya terus aja cari gitu, maksudnya dan ini murid aku juga bayar segitu nggak ngerasa kayak ya biasa aja, ya udahlah bayar jasa orang gitu. Kita menganggapnya seperti itu, rezeki mah tetap ada aja yang ngatur ya, jadi nggak usah bingung-bingungin, nggak usah ngeribet-ngeribetin guys, please. Masalah ini ibaratnya kayak kekeh gitu, enggak lah, pokoknya mah harus mandiri, harus ngurus sendiri, bisa kok kayak gini-gini, ngapain bayar. Itu hak kalian juga. Kalau kalian mau seperti itu juga tidak masalah, kalian mau ikut LPK pun tidak masalah. Ini bener-bener pure kayak ya udahlah pilihan kalian mau yang mana gitu. Terus nanti ketika kalian sudah interview, ya pasti interview ya, ketika nanti kalian interview terus kalian diterima, dan berkasnya ini nanti sudah akan dihandle oleh TSK atau Rokusian Kikang. Ya pasti nanti kalian ada dong saatnya kayak ngurus sendiri, kalian ke Shakusho, ke kantor wali ke kantor daerah kalian ya, ke kantor wali kota daerah kalian untuk ngurus ini itu. Tapi setidaknya kalau sama NS TSK kan dibimbing ya, ibaratnya terus dibantu juga, disupport juga lah intinya gitu. Jadi jangan khawatir soal itu, tetap bisa. Dan proses untuk nunggu visa itu 1-2 bulan ya guys. Jadi nanti kalau kalian magang nih
saran aku mau lanjut ke Tokutegino gitu, sediakan uang untuk ngebayar pajak, ngebayar asuransi. Itu kemarin aku dengar dari murid aku, dia bayar pajak kena sekitar 7 mang. Terus nunggu visa jadi karena belum bisa kerja. Kalau visa kita belum jadi itu sekitar 1 bulan, ada yang 1 bulan. Ini temen aku yang baru pindah juga nunggu sampai 2 bulan. Tapi alhamdulillahnya untuk apartemennya digratisin, tapi untuk biaya makan sendiri. Jadi buat kalian yang nantinya magang mau ke Tokutegino, ya sediakanlah uang itu untuk itu gitu, untuk kebutuhannya kalian sendiri ya. Jadi misalnya ada biaya-biaya seperti pembayaran pajak, terus kira-kira nunggu visa 1 bulan sampai 2 bulan, ya siapin untuk uang makannya selama sebulan 2 bulan itu berapa ya. Intinya jangan sampai nggak punya uang lah, ibaratnya jangan sampai uangnya dikirim semua terus pas kamu pindah aduh gimana, kelabakan gitu. Terus ketika nanti kamu nunggu 1 bulan 2 bulan visa jadi, ya kan 1 bulannya lagi jangan lupa kamu kan belum digaji ya kan. Nah nunggu gajian lagi 1 bulan, jadi total sekitar 3 bulan. Siapkan uang makan sekitar 3 bulan, dan itu boleh kalian tanyakan ke perusahaan atau ke TSK kalian. Nanti selama saya nunggu visa jadi ini gimana biaya apa tuhnya, terus uang makannya gimana, itu bisa kalian tanyakan terlebih dahulu. Dan ibaratnya ya intinya kalian harus siap-siap uang untuk itu gitu. Kalau jumlahnya berapa ya tergantung kan kebutuhan kalian. Kalian 1 bulan biasanya makan habis berapa. Terus uang pajak juga siapin lah sekitar 10 mang ya. Pokoknya jangan sampai nggak ada uang untuk mempersiapkan itu, karena meskipun bisa pindah tetap membutuhkan waktu, membutuhkan proses untuk pergantian dari visa magang ke visa Tokutegino. Nah kalau untuk yang sudah Tokutegino tapi mau pindah perusahaan lain di job yang sama bisa, karena kan kita sudah punya syarat itu tadi kan. Jadi kalau mau pindah ya pindah aja gitu, sama kok sistemnya. Sebenarnya Tokutegino ini seperti kita kerja aja di Indonesia, kayak 1 bulan atau 2 bulan sebelum kita resign kita harus sudah konsultasi dulu sama TSK, nanti TSK menyampaikan ke perusahaan. Jadi jangan kayak dadakan tiba-tiba aku minggu depan mau pindah gitu lah, nggak bisa kayak gitu juga gitu, tetap ada prosedurnya. Dan saran saya kalau bisa ya jangan mentang-mentang kita itu bisa pindah job, bisa pindah perusahaan tapi seenak-enaknya kita ya. Kalau bisa janganlah, supaya ya image ini supaya tetap bagus gitu kan, supaya nanti ya untuk apa sih ya, bukan untuk diri kita sendiri sebenarnya, untuk negara kita, untuk adik-adik kita yang nantinya mau datang. Jadi itu nggak susah karena kita mempertahankan image baik bagusnya orang Indonesia gitu kan. Jadi ya jangan baru kerja sebulan udah nggak betah, main pindah aja ya kalau ada perusahaan yang mau nerima gitu kan. Kalau nggak ada makanya kalau mau pindah juga dipikir-pikir lagi gitu, dipertimbangkan lagi, ya minimal setahun lah bertahan di perusahaan tersebut. Jadi nanti kalau misalnya pindah, kalian punya alasan yang pas kenapa pindah, pasti nanya dong perusahaan yang baru, kok kamu pindah, kenapa, alasannya apa gitu. Jadi jangan main pindah-pindah aja. Tapi kalau memang dirasa udah nggak betah banget ya, mungkin ada hal-hal yang benar-benar kalian nggak bisa betah di perusahaan tersebut, terus ada perusahaan yang menerima kalian, ya nggak apa-apa pindah. Tapi pesan saya pindahnya secara baik-baik ya kan, jangan sampai kita datang baik-baik terus pamitnya nggak baik gitu. Kalau bisa ya datang baik, pamitnya juga pun baik-baik gitu. Terus nanti ya udah sama aja prosedurnya, kalian datang ngurus apa ini itu ya ke Siakuso, apa yang data-data apa yang perlu disediakan ya sama aja seperti paspor, terus KTP. Intinya nanti pasti dipandu kok kalau kalian ikut TSK itu, pasti nanti syarat-syaratnya juga udah diuruskan gitu. Dan ngurus ke Siakuso juga nggak perlu butuh waktu yang berlama-lama banget gitu. Cuman memang proses jadinya sampai visa tersebut jadi itu memang ada jangka waktunya gitu. Itu aja sih. Teman aku tuh kemarin pindah di Hokkaido, aku nanya kenapa pindah bang gitu, ya biar punya pengalaman aja gitu. Tapi dia pindah beda job gitu, dari pengolahan makanan ke peternakan gitu, di peternakan sapi gitu. Dan dia ngurus sendiri gitu, dipandu dengan perusahaan TSK yang di Hokkaido, tempat dia yang baru gitu. Jadi ya udah sama, dia ke Siakuso terus ya sama lah
dokumen yang diperlukan seperti pas pertama kali kita ke Jepang ya mungkin, tapi nggak terlalu seribet yang ini ya, nggak terlalu seribet ketika kita mau masuk Jepang gitu kan. Paling ya paspor, KTP, terus ya surat-surat keterangan dari perusahaan segala macamnya gitu kan. Ya nanti pasti dipandu kok kalau misalnya kalian ke TSK gitu kan, ikut TSK gitu, pasti nanti ada yang mandu dan nggak ribet. Buktinya teman-teman aku tuh banyak kok prosesnya cepet-cepet udah pada pindah. Tapi ya sebelum pindah memang yaitu 2 bulan sebelumnya dia ngomong baik-baik ke perusahaan gitu. Nggak susah sih kayaknya, tahu sendiri kan birokrasi di Jepang itu sangat memudahkan kita, nggak bertele-tele, nggak ada pungli-punglian segala macam, pasti lancar jaya kalau misalnya dokumen kalian benar dan tepat. Itu sih gitu. Jadi bisa, memang Tokutegino ini menguntungkan sekali ya, banyak poin-poin yang menguntungkan kita, tapi memang belum bisa ngebawa keluarga aja kalau Tokutegino, tapi bisa cuti gitu. Jadi nanti kita ada cuti tahunan UQ, itu bisa digunakan ketika kita udah 1 tahun kerja, nanti perusahaan mengizinkan kita untuk pulang ke negara kita. Aku sih belum, rencananya tahun depan kan. Ini masih nego halus ya, karena dari perusahaan cuma ngasih 2 minggu terus kita kayak 2 minggu kurang kali sebulan ya, kalau nggak boleh sebulan 20 hari lah gitu. Ini kita masih proses nego. Jadi untuk Tokutegino bisa cuti juga gitu, jadi enak ya, nggak seperti magang yang kayak ya 3 tahun zuto gitu kan nggak bisa pulang. Tapi kalau Tokutegino bisa pulang untuk tengok-tengok keluarga gitu. Nah, kalau kalian penasaran aku ada rencana pindah perusahaan, kalau rencana pindah perusahaan sih ada, malah pengennya kayak pindah bidang gitu. Aku pengen nyoba ke food service gitu kan, ke restoran, kerja di restoran seperti apa, biar dapat pengalaman sebenarnya. Tapi ya karena belum setahun juga, kayak aku masih punya perasaan yang gak enak juga, kayak ya masa sih baru berapa bulan udah pindah gitu. Jadi dan aku juga belum ikut ujian SSW restoran, tapi ini lagi belajar. Nah nanti kalau misalnya aku udah ikut ujian dan udah lulus deh, baru aku kasih tahu apa aja yang harus dipelajari ya. Jadi sabar ya guys karena aku sendiri pun juga masih belajar gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi ya ibaratnya kalau mau pindah perusahaan ya kasih alasan yang tepat, kasih alasan yang tak terbantahkan supaya diizinkan untuk pindah. Seperti itu. Dan banyak sih teman-teman Vietnam di sini juga yang mau pindah perusahaan gitu kan ya, dengan faktor mungkin uang ya mungkin ya, terus mungkin ya pengalaman, karena rata-rata orang Vietnam kan di sini udah 2 tahun lebih gitu kan. Nah kalau aku sendiri masih belum ada setahun, jadi entarlah nunggu setahun kita lihat betahkah aku di sini atau enggak. Karena ya jujur aja ya, nih Sumarana ini cukup kayak udah mulai kerasa bosen gitu di sini. Tapi kan nggak bisa juga bosen main cabut gitu kan, jadi tetap harus ada etikanya gitu. Nah itu tadi minasang, semoga videonya bermanfaat, semoga juga jelas. Dan kalau misalnya nanti nggak jelas, kalian komentar aja DM aku di IG aku ini. Tapi mohon maaf kalau slow respon ya, pasti insya Allah aku bales kok, balik lagi aku pasti bales. Cuman memang ya aku kurang waktu aja untuk ngebales seperti itu. Tapi insya Allah pasti aku akan bales gitu, entah nanti kita live lagi supaya lebih jelas perinciannya. Kadang kalau nanya terus kayak nggak bisa ya ngejelasinnya singkat itu, di chat panjang kali lebar gitu. Enaknya kalau kayak gini aku bisa ngejelasin, aku bisa secara detail gitu, jadi aku juga puas ngasih tahu kaliannya gitu. So minasang, semoga video ini bermanfaat. Gambarimashio.